Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Oke, kali ini kita bacakan pesan-pesan semesta buat kamu ya di bulan Februari. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Libra ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat pesan semesta buat kamu di bulan Februari. Ambil yang resonate aja ya. Aku akan tarik 3 kartu buat kamu. Oke, di sini ada the strength. Strength ini tentang kekuatan dan tentang kesabaran. Ya, berarti ada situasi-situasi yang membutuhkan kesabaran kamu, ketangguhan kamu gitu ya. Mungkin ada situasi-situasi yang memaksa kamu harus kuat di sini atau menjadi kuat di sini. Dan juga ada juga yang membutuhkan keberanian kamu mungkin ya untuk bertindak, action gitu, yang nggak menyerah dengan kondisi atau keadaan, untuk memberanikan diri kamu apa istilahnya, menerobos atau menghadapi rintangan-rintangan ya di dalam kehidupan kamu, terutamanya di pekerjaan bisa juga di sini gitu ya. Jadi kamu harus lebih tekun, lebih gigih, lebih giat gitu ya di dalam pekerjaan yang kamu kerjakan gitu ya. Tapi aku ngerasanya sih lebih ke mungkin ada situasi yang memang ini membutuhkan kekuatan kamu ya, ketangguhan atau kesabaran gitu loh. Karena di sini seperti ada badai. ya, aku ibaratkan tuh kayak gitu ya, badai kehidupan. Ya, aku ibaratkan tuh kayak badai kehidupan gitu yang harus kamu lalui gitu. Jadi ada situasi-situasi yang kurang menyenangkan, tapi ini membutuhkan kesabaran kamu, membutuhkan iman kamu, membutuhkan kekuatan lah istilahnya ya, kekuatan yang ada pada diri kamu, baik dari dalam maupun luar ya istilahnya tuh gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kamu hadapi di sini ya, tantangan hidup lah gitu. Tapi ini akan menjadikanmu justru lebih kuat lagi gitu loh. Keluarkan power kamu di sini ya, jangan menyerah, jangan lemah. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles. Wow, ini bagus sih aku ngelihatnya ya. Di Queen of Pentacles ini mungkin karir kamu bagus ya. Untuk beberapa orang mungkin kamu akan mencapai ke titik kestabilan ya di karir, keuangan di sini ya, karena di sini ada Ratu Koin ya. Ratu Koin itu menandakan keuangan sangat bagus gitu ya. Walaupun dia bukan King of Pentacles, Queen of Pentacles, tapi ini sudah cukup ya untuk membuat diri kamu atau kayak merasa diri kamu itu kaya. Nah, istilahnya gitu. Ya, uang ada, duit ada, kemewahan ada ya, kerjaan lancar, sukses. Jadi kayak orang yang sudah nyaman lah, tenang gitu lah ya, udah kayak nggak stres-stres lagi masalah uang gitu ya, seperti itu. Jadi ini kayak nggak ada problem keuangan. Kalau misalkan keuangan kamu kurang baik, ini adalah tanda baik buat kamu ya, bahwa keuangan kamu tuh akan membaik seperti itu. Kemudian di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang di sini, kalau kamu mengalami tantangan di karir ya, karena di sini tadi aku bilang mungkin ini sebuah challenging atau kayak ya tantangan lah di karir gitu. Ini menandakan Queen of Pentacles ini kamu harus lebih ini aja sih, komit gitu ya dengan apa yang kamu kerjakan gitu. Karena kamu akan bisa melalui semua itu gitu ya. Dan karir kamu nanti, kalau kamu belum bisa melihatnya, nanti akan ada hasil yang di sini sepadan dengan perjuangan kamu gitu loh. Jadi ada perjuangan yang nggak sia-sia di sini gitu loh. Oke. Jadi kamu harus komit, bertanggung jawab gitu, dan ini juga bicara tentang proses gitu. Jadi harus dilalui gitu prosesnya. Kemudian di sini ada Two of Swords. Nah, di sini aku ngerasa kayak mungkin ada kebingungan yang kamu rasakannya untuk beberapa orang
Kamu mungkin ingin membuat sebuah keputusan tapi mungkin bingung ya, seperti itu. Atau pilihan, ada dua jalan, ada dua pilihan, nah istilahnya kayak gitu. Kamu bingung mau yang milih yang mana gitu, menentukan pilih yang mana gitu. Dan hati-hati dengan pikiran yang ngejebak kamu ya gitu. Hati-hati dengan pikiran kamu, karena pikiran kamu ketika kamu terlalu mikir berlebih ya, 2 itu bisa jadi 4 bisa jadi 8, nah istilahnya tuh kayak gitu. Nanti justru akan menjebak kamu. Dengarkan intuisi kamu, jangan ragu di sini gitu. Jangan ragu ya. Dan aku juga ngerasa di sini untuk beberapa orang kayaknya kamu tuh udah bisa ya berani untuk menolak untuk hal-hal yang sekiranya mengganggu kenyamanan kamu, mengganggu kestabilan diri kamu. Nah, ini kamu sudah berani untuk menolak ya. Maksudnya berani menolak nih ya, pokoknya kamu nggak membiarkan diri kamu itu terganggu gitu. Kamu contoh nih, kamu udah dalam kondisi stabil ya, nyaman, aman diri kamu. Nah ini datang nih pengganggu. Nah disitulah kamu seperti kayaknya nggak bisa gitu loh, jangan ganggu aku. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Contoh, kamu sudah selektif di dalam melihat atau menilai gitu. Jadi kamu itu pokoknya di sini nggak membiarkan lah intinya ya, siapa-siapa yang mengganggu ketenangan kamu atau kenyamanan kamu gitu ya. Kalau ada orang yang sekiranya mengganggu ketenangan kamu atau kenyamanan kamu, nah ada strength nih. Kamu kayak berani banget gitu loh untuk menantang dia gitu, atau menolak gitu loh ya, secara langsung gitu. Karena untuk beberapa orang biasanya kalau udah bisa di titik ini, itu dulunya itu ada orang ya yang sama itu berkali-kali gitu loh. Setiap kali dia deketin kamu, dekat dengan kamu, itu tuh ada aja gitu loh ya, sikap atau tindakan dia tuh yang mengganggu ketenangan kamu, dan itu kamu biarkan berkali-kali gitu loh. Biasanya tuh begitu. Nah, di sini ketika sudah bisa gitu loh untuk mengatasi hal-hal yang sekiranya lebih respect gitu ya, atau lebih self love gitu, tahu caranya menjaga diri, harga diri, nilai diri. Nah, ini biasanya tidak akan lagi melakukan hal yang sama gitu, yang berulang itu nggak akan lagi gitu. Jadi kayak udah stop dulu. Sekarang aku orang yang berbeda gitu loh. Sekarang aku lebih nyaman dengan diriku yang saat ini. Aku ingin tenang, ingin damai, ingin nyaman gitu. Aku nggak mau drama meladeni orang-orang yang banyak drama gitu, atau menjaga ketenangan lah ya, ketenangan batinnya, kenyamanan hidupnya gitu ya. Contohnya salah satunya seperti itu. Atau lagi satu nih, orang berhutang. Nah biasanya gitu, dulu kamu sering sekali nih, walaupun itu saudara sendiri ya, karena kadang-kadang itu dilabelin ya, orang mau hutang tuh kadang dilabelin dulu, itu kan saudara sendiri nih, kalaupun nggak dibayar lama pun nggak masalah. Kadang-kadang ada orang tuh seperti itu ya, padahal diri sendiri juga, kita juga penting loh ya, kita juga butuh duit, bukan nggak butuh gitu loh ya. Nah, ya hanya karena kita dilihat kaya oleh orang itu dia jadi seenaknya gitu loh, yang katanya bulan ini dia kasih, ternyata nggak dikasih, nanti dia ngulur nih sampai panjang banget gitu. Nah ketika kitanya menagih atau kitanya jadi marah, nah itu kita yang disalahin. Ada loh yang seperti itu gitu. Makanya di sini mungkin kondisi kamu tuh begitu. Nah di sini kayak kamu tuh nggak ada lagi yang gitu-gitu ya, kamu nggak peduli siapa dia gitu ya. Pokoknya di sini nggak kamu tuh nggak mau membiarkan diri kamu dalam kondisi seperti itu lagi, yang nggak nyaman, nggak tenang gitu ya, seperti itu ya. Karena menghadapi orang itu kan jadinya kan nggak nyaman kan diri sendiri gitu, nggak tenang kan gitu loh ya, seperti itu. Malah disalahin gitu loh, malah diomongin di belakang, dijelek-jelekin, nah seperti itu, nggak tahu terima kasih kan. Nah begitu, itulah yang dinamakan mengganggu kenyamanan, ketenangan diri gitu loh ya. Makanya kamu nggak seperti itu lagi gitu loh. Di sini kondisi kamu sudah dalam kondisi tenang, nyaman, stabil gitu. Jadi kamu kayak nggak mau lagi lah pengganggu gitu loh ya. Makanya di sini kamu berani menolak gitu. Bahkan di relationship juga ya, kayak kalau misalkan nih
ada orang goda-godain kamu ya, kamu tuh kayak udah nggak mau lagi tuh kayak gitu loh. Apaan sih gitu loh. Kamu lebih tahu di sini bagaimana caranya menghargai diri kamu sendiri gitu loh. Karena kamu tahu dirimu berharga, dirimu bernilai gitu. Jadi orang-orang yang seperti itu, yang kesannya mungkin godain tapi kata-katanya berlebihan. Nah, ini kamu udah nggak mau lagi orang-orang seperti itu gitu loh. Kalau memang beneran suka sama kamu, itu dia nggak akan melakukan seperti itu gitu. Paling ya dia langsung akan to the point gitu loh. Ya niat dia datang gimana gitu, bukan seperti itu gitu. Ya kesannya kayak bagi kamu, menurut kamu kesannya itu melecehkan gitu. Karena di sini ada strength yang dimana ini juga salah satu ada ego di situ gitu loh. Ya tapi ego di sini bukan ego yang kamu terlalu sombong, enggak. Tapi kayak lebih ke ini untuk memproteksi diri gitu loh. Untuk diri kamu nggak dilecehin lagi, kamu nggak direndahin lagi gitu. Jadi kayak lebih berani lah istilahnya kayak gitu. Berani untuk mempertahankan diri, berani untuk banderis segala istilahnya ya. Jadi tidak ada orang itu yang bisa meremehkan kamu atau merendahkan harga diri kamu. Nah, seperti itu. Oke, jadi lebih selektif juga di sini. Bisa dibilang juga gitu ya, lebih selektif gitu. Kamu nggak membiarkan ketenangan, kenyamanan yang sudah ada, kestabilan yang sudah ada itu dirusak atau diganggu oleh orang lain gitu. Oke, makanya kamu juga lebih selektif mana sih yang membawa kedamaian buat kamu, siapa-siapa yang datang, yang memberikan kedamaian gitu ya. Itu baru kamu akan welcome gitu ya. Kalau enggak ya udah gitu loh, kayak kamu menolaknya di sini. Berani untuk menolak, berani untuk berkata tidak ya. Ya iya enggak gitu loh. Kamu kayak, nah di sini kan ada dua mata yang tertutup ya. Jadi kayak kamu tuh udah nggak mau lihat siapapun orang itu gitu. Entah dia saudara sendiri, family sendiri, atau teman dekat yang bilangnya teman dekat. Nah itu kamu udah nggak peduli siapapun orang itu gitu. Yang jelas di sini siapapun yang mengganggu ketenangan batin kamu, kenyamanan kamu, kestabilan kamu, itu kamu nggak akan biarkan gitu loh. Gitu. Kemudian di sini ada don't stop tuh kan. Di sini juga dibilangnya jangan menyerah, jangan berhenti ya untuk apa ya istilahnya? Untuk menggapai mimpi-mimpi kamu, atau jangan menyerah terhadap mimpi-mimpi atau harapan kamu di sini. Ya, jadi kamu terus berjuang di sini ya, menuju impian kamu, ya, impian atau harapan gitu loh. Jadi jangan menyerah dengan situasi, kondisi, keadaan apapun yang sedang kamu lalui. Karena seperti yang aku bilang tadi, di sini ada strength yang dimana mungkin ada situasi badai kehidupan di sini yang kamu lalui saat ini gitu. Ya, dan itu menjadikan kamu nanti orang yang jauh lebih kuat, lebih tangguh gitu, lebih stabil gitu ya. Terutama jika ini ada kaitannya dengan finansial ya, dengan kondisi keuangan kamu gitu. Tapi nggak hanya keuangan juga ya, biasanya juga ada sisi-sisi lain mungkin yang akan ikut tersangkut gitu ya, ikut ada gitu ya, menjadi challenge untuk hidup kamu atau tantangan untuk hidup kamu. Karena di sini ada don't stop yang dimana jangan menyerah gitu ya, jangan menyerah. Biasanya ada situasi-situasi memang yang nggak mudah gitu loh untuk kamu jalani, mungkin dari segi ekonomi juga ya, pekerjaan juga, atau mungkin dari segi hubungan juga, apapun itu di sini ya. Yang jelas di sini adalah kesabaran kamu, kekuatan kamu, ketangguhan kamu itu dibutuhkan gitu. Oke. Karena nextnya kalau kamu bisa melewati badai ini gitu ya, itu akan ada sesuatu yang indah gitu ya. Jadi kayak ya seperti yang tadi ya, perjuangan itu tidak akan pernah sia-sia gitu ya. Ada hasil yang akan sepadan gitu loh ya. Seperti itu, bahkan mungkin lebih di sini gitu, lebih gitu. Jadi kayak ada hasil yang lebih baik gitu loh. Tapi ini hasilnya pasti, bukan nggak pasti, pasti ada gitu loh. Kemudian kita lihat lagi untuk asmara ya, baik single maupun berpasangan.
Tuh di sini ada financial and career ya. Ini yang singlenya aku rasa kamu ini lebih fokus sama kondisi karir kamu ya. Kondisi karir di sini. Keep an open mind, berpikiran terbuka. Soulmate-mu berbeda dari ekspektasi kamu. Ya aku ngerasa di sini kamu lebih fokus sama kondisi karir atau finansial kamu ya. Dan aku juga ngerasa dengan adanya keep an open mind ini kamu kayak diminta untuk tetap terbuka ya, atau berpikiran terbuka atau terbuka di sini karena mungkin dari pekerjaan ya kamu akan mengenal seseorang ya, kamu akan mengenal seseorang atau dekat dengan seseorang gitu ya. Seseorang ini mungkin kayak mendekat ke arah kamu, tapi entah kenapa ya aku ngerasa kayak kamu tuh masih ngerasa kayak oh aku kok masih nyaman sendiri ya gitu loh ya. Karena di sini orang yang mendekat ke arah kamu itu bisa saja dia sosoknya tuh beda ya dari ekspektasi kamu gitu. Makanya kayak kamu ngerasa mending aku sendiri aja deh, fokus sama kondisi karir gitu ya, atau keuangan gitu. Karena di sini ada financial and karir, kamu lebih fokus sama karir atau kerjaan kamu di sini gitu. Ya, kamu lebih mengutamakan keuangan gitu, atau memang seperti yang bilang tadi ya, ada beberapa yang mungkin kondisi keuangannya kurang bagus, atau kamu baru membangun usaha bisnis sendiri gitu ya, baru jadi orang yang mandiri gitu istilahnya, bukan baru jadi orang yang mandiri ya, tapi kayak mungkin ada yang nggak semua ya, beberapa di antara kamu ini single mom ya, karena di sini ada Queen of Pentacles, single mom yang dimana kamu harus bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, kemudian dengan anak-anak kamu, nah istilahnya tuh kayak gitu. Makanya kamu lebih ke mentingin kondisi karir keuangan gitu ya, jadi kayak nggak ini sama pasangan, walaupun sebenarnya di dalam hati kamu juga pengen ya punya pasangan gitu ya, pengen lagi bersama seseorang gitu ya. Hanya saja di sini kamu terlalu banyak ekspektasinya gitu loh terhadap seseorang. Ya makanya ada seseorang yang mendekat di sini, ada kaitannya dengan karir kamu ya mungkin. Ya mungkin teman karir atau kamu dikenalin sama temen kerja kamu bisa ya, jadi nggak harus dianya satu kerja dengan kamu, enggak, tapi bisa juga kamu itu punya temen kerja, nah temen kerja kamu itu ngenalin ke dia, nah bisa juga seperti itu gitu, sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas di sini ada seseorang yang mendekat ke arah kamu gitu ya, mungkin kayak masih basa-basi dulu gitu loh ya, atau memang kamu sudah dikenalin tapi kamu orang ini nggak sesuai lah dengan ekspektasiku gitu ya. Nah istilahnya kayak gitu, makanya kamu enggak dulu deh gitu, kamu memilih untuk sendiri dulu gitu ya, kayak menjaga jarak gitu loh dengan orang ini gitu. Kamu belum membuat keputusan kayak gitu, hanya kayak mungkin kamu belum siap dulu gitu, atau mungkin kamu nggak dulu gitu loh, nggak pacaran dulu, nah istilahnya kayak gitu ya. Di satu sisi mungkin pertama memang orang ini nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, karena ekspektasi kamu mungkin entah terlalu tinggi, aku juga nggak tahu atau gimana gitu, yang jelas dia nggak sesuai dengan kriteria kamu atau tipe kamu atau ekspektasi kamu, itu yang pertama gitu ya. Tapi yang kedua, mungkin kamu belum melihat sisi dia yang sebenarnya dia ini orang yang baik untuk kamu, tapi karena ini di awal ya seperti yang bilang tadi, jadi mungkin kamu belum bisa melihatnya gitu loh ya, belum bisa melihatnya, tapi kamu sudah keburu menilai, bisa gitu ya. Makanya di sini kamu kayak diminta untuk menjaga pikiran kamu untuk terbuka gitu loh, jadi kayak kenalin dulu orang ini gitu ya, jangan menilai dulu, istilahnya tuh kayak gitu ya. Karena aku rasa ada beberapa di sini, nggak semua ya, itu mereka ini baik buat kamu ya, mereka ini baik buat kamu, mereka ini soulmate kamu gitu loh ya. Hanya karena sesuatu di sini ya, itu ya mungkin kayak baru di awal gitu, itu kamu sudah
kayaknya enggak deh gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu, kayaknya aku nggak bisa deh sama orang ini gitu, atau kayak kamu tuh terlalu menilai gitu ya, terburu-buru menilai gitu loh ya, istilahnya di awal ini gitu, terburu-buru menilai orang ini, istilahnya tuh gitu. Padahal kalau kamu mau berproses ya, berproses maksudnya berproses nih ya, terbuka dulu deh, kalau dia ingin kenalan ya udah kenalan gitu ya, temenan dulu, nah istilahnya kayak gitu. Nah seiring berjalannya waktu kamu baru buat penilaian gitu loh, istilahnya tuh gitu ya. Jadi jangan di awal kamu langsung menilai seperti itu, karena kalau kamu di awal langsung menilai, di sini yang ada kamu akan memilih untuk sendiri gitu loh, kamu akan memilih untuk sendiri, kamu akan memilih untuk yaudah menyibukkan diri ke pekerjaan gitu, kayak lebih ke nggak mau lah gitu loh, istilahnya kenal sama orang tuh kayak lebih nggak mau gitu loh, kayak masih seperti itu gitu. Karena setiap kali mengenal orang itu kamu langsung menilai di sini, jadi kayak langsung enggak, aku nggak mau sama ini kesannya begini, nah istilahnya gitu. Jadi kamu menilainya tuh dari kesan pertama gitu loh, seperti itu. Oke. Langsung kamu tolak, nah istilahnya kayak gitu, langsung kamu tolak, langsung kamu tuh nggak minat, langsung kamu nggak tertarik, nah istilahnya tuh gitu. Padahal ini kesempatan loh buat kamu untuk terbuka gitu loh, istilahnya ya, mengenal satu sama lain gitu ya. Jadi beri kesempatan lah untuk diri kamu gitu loh ya. Barangkali nanti memang setelah kamu kenal dia cukup lama, kamu jalani PDKT, nah itu kamu oh ternyata ini cocok buat aku, nah kan nggak tahu gitu loh, istilahnya gitu. Kemudian yang berpasangan di sini kalau yang berpasangan di sini aku ngelihatnya lebih ke mungkin pasangan kamu akhir-akhir ini sibuk ke pekerjaan ya, sehingga di sini hubungan kamu itu kurang dekat gitu, kayak kamu ngerasa diabaikan, kamu ngerasa pasangan kamu nggak cinta, nggak sayang sama kamu, nggak seperti itu ya. Sebenarnya pasangan kamu ini lagi sibuk di kerja gitu ya, dia lagi sibuk untuk masalah keuangan atau finansial gitu. Makanya di sini juga soulmate-mu mungkin berbeda dari ekspektasi kamu ya. Mungkin kamu kayak ngerasa kok dia begini ya, kok dia nggak ngutamain aku ya, dia kok nggak prioritaskan aku ya, kok sibuk-sibuk terus di kerjaan. Nah itu makanya di sini kamu harus berpikiran terbuka gitu loh, jangan berpikiran sempit. Mungkin memang dia ada problem di karirnya, atau mungkin dia ada problem di keuangan gitu, sehingga dia harus gentol kerja, nah istilahnya kayak gitu. Jadi kamu harus memahami pasangan kamu, jangan terburu-buru di sini kamu menilai ya bahwa pasangan kamu nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu ya, cuekin kamu dan bla bla bla, ini istilahnya tuh gitu. Oke. Karena di sini yang aku lihat memang ada faktor finansial and karir ya. Mungkin pasangan kamu ini memang punya problem di pekerjaan, ataupun mungkin dia punya problem masalah keuangan gitu ya. Seperti itu. Contoh nih, dia kerja terus lembur, nggak ada cutinya. Itu bukan dia loh, bukan dia yang maksa. Itu kadang-kadang memang dari tempat kerjanya itu harus begitu gitu loh. Yang nggak boleh, nggak ikut lembur nggak boleh, itu ada yang seperti itu gitu loh. Jadi di sini kamu harus berpikiran terbuka gitu loh ya, jangan terburu-buru menjustis lah istilahnya gitu ya, atau menilai bahwa pasangannya begini-begini, nggak mentingin gini-gini gitu. Seharusnya kamu harus dukung, harus support gitu, apalagi kalau ini pasangan sendiri ya, pasangan resmi sudah menikah gitu, harus lebih memahami pasangan ya. Kalau misalkan ada sisi-sisi yang ini, alangkah baiknya dibicarakan aja gitu loh ya. Sisi-sisi yang mungkin kamu kurang menyenangkan ya, dibicarakan saja gitu. Oke, seperti itu. Kalau misalkan kamu yang masih pacaran ya, kamu harus support nih pasangan kamu gitu. Barangkali dia memang gentol di kerja, sibuk di karir itu untuk masa depan kalian ya, untuk mempersiapkan diri dia gitu ya. Ketika dia menikah dengan kamu nanti, dia sudah sukses, sudah punya banyak duit ya, istilahnya kayak gitu, sudah punya aset ya. Aset itu ya contohnya ya mungkin rumah sendiri, punya mobil dan sebagainya gitu loh, tabungan, nah istilahnya gitu. Karena orang menikah itu kan butuh duit juga, butuh modal juga, nah istilahnya tuh gitu. Jadi jangan selalu berpikiran
Nah, sempit lah ya, karena di sini juga berpikiran terbuka ya, jadi open mind lah gitu. Jangan sempit. Kalau sempit itu bawaannya yaitu nuduh-nuduh, cemburuan. Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang sempit gitu ya. Seperti itu. Makanya di sini kamu harus paham yang ngerti gitu loh. Kalau misalkan kamu keberatan ya dengan pasangan kamu yang mungkin tipe-tipe workaholic, mungkin pekerja keras ya, itu bukan salah dia, itu salah kamu. Kenapa aku bilang salah kamu? Kamu sudah tahu orangnya begitu. Jadi kalau kamu memaksa dia untuk berubah ya nggak bisa. Harusnya kamu cari pasangan yang tidak workaholic gitu. Ya. Karena kalau enggak ya kamu di sini yang stres sendiri, kesal-kesal sendiri gitu. Karena kamu sudah tahu pasangan kamu orangnya seperti itu gitu. Ya. Jadi harus lebih tahu ya bagaimana jalan pikiran kamu dan lihat bagaimana pasangan kamu seperti apa gitu. Karena kadang-kadang ini banyak perempuan ya, terkadang itu dia memaksakan kehendaknya, padahal dia sudah tahu pasangannya memang begitu, kondisinya begitu, nggak bisa dirubah gitu loh, tapi dia memaksakan untuk berubah gitu, padahal memang nggak bisa dirubah gitu ya. Aku contohkan seperti itu. Dia harus dia harus kerja setiap hari, biasanya contoh nih, kalau dia laki-laki ya, dia kerjanya sebagai pengusaha nih contohnya ya, dia punya toko gitu ya. Nah, dia harus kerja kan, dia nggak ada cutinya, bahkan minggu pun kalau toko itu harus buka gitu loh, atau restoran ya, setiap hari minggu pun harus buka gitu ya, bahkan sampai malam misalkan kayak gitu ya, buka pagi tutup malam, dan itu memang non-stop 1 bulan itu penuh gitu. Nah, sudah tahu kerjaannya begitu, tapi masih menuntut untuk harus ada waktu lah, 1 minggu sekali harus cuti, ini nggak bisa seperti itu gitu loh ya. Kadang-kadang ada wanita yang memaksakan gitu loh ya, harus begini nggak bisa gitu. Jadi ikutin pasangan kamu, bisanya ngajak kamu ketemuan atau makan bareng itu misal nih dia sempetin nih 1 bulan 1 kali misalkan, ya udah terima aja gitu, mau nggak mau ya kamu harus terima, memang kondisinya seperti itu gitu loh. Nggak bisa kalau misalkan kamu harus setiap hari ketemu dia gitu, atau setiap hari minggu kamu harus keluar sama dia, diharuskan, itu nggak bisa gitu. Karena dari sisi kondisi usaha dia aja, kerjaan dia itu seperti itu gitu loh ya, seperti itu. Makanya di sini harus berpikiran terbuka gitu, buka pikiran gitu ya, buka jalan pikiran, dan jangan dengerin omongan orang. Biasanya kadang-kadang ini terpengaruh omongan orang juga ya, yang dimana atau bukan bukan pengaruh dari orang lain, tapi melihat orang lain membandingkan, bisa juga gitu ya. Nah, ini biasanya bisa merusak hubungan tuh yang seperti itu gitu. Jadi hati-hati di sini. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.